adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu berat akan mengancam kemampuan seseorang dalam menghadapi lingkungannya. Gejala-gejala stres yang biasanya sering adalah marah, tidak dapat rileks, tidak kooperatif, dan pelariannya adalah minuman alkohol, merokok secara berlebihan, dan bahkan narkoba. Faktor yang mempengaruhi sumber stres yaitu antara lain yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi perancangan struktur organisasi, ketidakpastian juga mempengaruhi tingkat stres. Yang kedua adalah faktor organisasi. Faktor ini meliputi tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antar pribadi. Dan yang terakhir adalah faktor individu, yang meliputi masalah ekonomi, keluarga, atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu perbedaan kemampuan individu dalam menghadapi stres. Nah, kemampuan individu ini berdasarkan pengalaman kerja, hubungan sosial, ruang kendali, keefektifan diri, dan tingkat kepribadian seorang dalam menyikapi masalah. Konsekuensi dari stres. Ada 3 kategori umum sebagai konsekuensi dari stres. Yang pertama, gejala fisiologis. Gejala ini terkait dengan aspek kesehatan dan medis yang menunjukkan bahwa stres dapat menciptakan perubahan metabolisme. Yang kedua, gejala psikologis. Stres juga muncul dalam bentuk keadaan psikologis seperti ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda. Yang ketiga, gejala perilaku. Gejala stres terkait dengan perilaku mencakup perubahan produktivitas, absensi, tingkat keluarnya masuk karyawan, dan perubahan kebiasaan makan. Selanjutnya adalah mengelola stres. Pendekatan dalam mengelola stres yang pertama adalah pendekatan individu. Dalam strategi ini, karyawan dapat melakukan teknik manajemen waktu, jogging, meditasi, dan dukungan dari keluarga, sahabat, dan yang lainnya. Yang kedua, pendekatan organisasi. Struktur organisasi dapat dimodifikasi untuk menghindari stres. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki mekanisme seleksi personil dan penempatan kerja. Penetapan sasaran yang realistis sehingga individu mengetahui secara jelas sasaran yang mereka tuju. Perubahan terencana. Perubahan terencana merupakan kegiatan perubahan yang disengaja dan berorientasi tujuan. Ada 2 sasaran dari perubahan terencana, yaitu 1. Perubahan tersebut mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, perubahan itu mengupayakan perubahan perilaku karyawan.